صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih kita. Terakhir kita sudah bahas tentang syurutus shalah, syarat-syarat salat. Islam berakal balik, suci dari dua hadas, sudah masuk waktunya menutup aurat, bersih dari najis pakaian, tempat dan juga badan, menghadap kiblat. Kemudian yang ke-9 niat. Sekarang kita masuk ke arkanus shalah, fi arkaniha, tentang rukun-rukunnya, rukun-rukun salat. Al-arkan hiya ma tatakawwanu minha al-ibadat wa la tasihhu al-ibadatu illa biha. Rukun adalah sesuatu yang suatu ibadah terangkai darinya, dan tidak sah suatu ibadah tanpa rukun. Perbedaan antara rukun dengan syarat. Kalau syarat kan sesuatu yang ketika yang disyaratkan, ketika syarat tadi tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. Tetapi kalau syaratnya ada, yang disyaratkan belum tentu ada. Perbedaan antara rukun dan syarat. Kalau syarat itu yataqaddamu 'alal ibadah, sebelum ibadah sudah mulai dipenuhi. Berwudu misalnya, menutup aurat misalnya, menghadap kiblat misalnya, sebelum sholat dilaksanakan sudah mulai dipenuhi. Wa yastamirru ma'ahu, dan berlanjut, harus ada bersama dengan sholat tadi atau ibadah tadi. Adapun rukun, fahiyallati tashtamilu 'alaiha al-ibadah, yaitu sesuatu yang dicakup oleh ibadah tersebut, dan ada ketika sudah mulai sholat. Misalnya takbiratul ihram, rukun sholat, sudah ada ketika mulai sholat. Adapun sebelum sholat belum ada. Jadi cakupan rukun-rukun itu dalam ibadah itu sendiri. Min aqwalin, baik yang berupa ucapan, wa af'alin, atau yang berupa perbuatan. Kalau syarat sahnya sholat tadi ada 9. Adapun rukun sholat ada 14. Wa arkanuha 14 ruknan. Dan rukun-rukun salat ada 14 rukun. La tasqutu amdan. 14 rukun tersebut tidak gugur karena ditinggalkan dengan sengaja, wala sahwan, atau karena lupa, wala jahlan, atau karena tidak tahu. Adapun penjelasannya, rukun yang pertama al-qiyamu, berdiri. Rukun berdiri dalam salat ini berlaku fil fardhi, di dalam salat fardu. Adapun dalam salat sunnah maka berdiri bukan rukun. Alal qadiri, rukun ini berlaku bagi yang mampu untuk berdiri. Muntasiban, berdiri dengan tegak atau berdiri. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian
untuk Allah atau karena Allah dengan penuh ketaatan. Dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Imran ibn Husain atau Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain, beliau pernah terkena penyakit wasir yang parah sehingga beliau tidak mampu berdiri. Maka Rasulullah berkata kepada Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman," salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati', kalau engkau tidak mampu salat dengan berdiri, fa qa'idan, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbi, maka jika engkau tidak mampu duduk, maka salatlah dengan berbaring. Afdalnya berbaringnya miring menghadap kiblat. Kalau tidak bisa miring, baru terlentang. Fa in tarakal qiyama fil fariidati li'udhrin kamaradin wa khaufin wa ghairi dzalika fa innahu yu'dharu bidzalik. Maka berdasarkan hadis ini, apabila seseorang meninggalkan rukun berdiri di dalam salat pada salat-salat fardu karena adanya seperti sakit atau khauf, kondisi genting yang sangat atau yang lainnya, maka dia dapat uzur, dapat keringanan untuk meninggalkan rukun berdiri. Wa yusalli hasaba halihi, maka dia salat sesuai kondisi kemampuannya. Qa'idan, misalnya duduk, au ala janbin, atau berbaring. Rukun yang pertama berdiri, walaupun harus bersandar dengan tongkat misalnya, atau bersandar dengan dinding dalam salat fardu. Dan ini dilakukan bagi orang yang mampu berdiri. Adapun yang tidak mampu berdiri, sama sekali tidak bisa berdiri atau kepayahan sekali kalau berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk, tidak berdiri. Yang sering keliru, orang bisa berdiri, bisa jalan, namun tidak bisa ruku misalnya. Tidak bisa rukunya, berdirinya bisa, cuma nggak bisa ruku. Sejak awal sudah sholatnya duduk, sejak awal sholatnya sudah duduk. Padahal duduknya nanti, kalau giliran ruku baru duduk, atau giliran sujud baru duduk. Bukan dari awal. Bisa berjalan dari rumah misalnya, ambil kursi duduk bisa jalan, masa berdiri tidak bisa? Bisa jalan, masa berdiri tidak bisa? Harusnya di awalnya tetap berdiri. Di awalnya tetap berdiri. Giliran yang tidak mampunya itu berdiri, rukuk sambil berdiri tidak bisa. Tidak bisanya kan rukuknya. Maka baru dia mulai duduk ketika mulai rukuknya. Tidak duduk dari awal. Adapun salat sunnah, amma salatun nafilah. Adapun salat nafilah, fa innal qiyama fiha sunnah wa laysa ruknan. Sesungguhnya berdiri dalam salat nafilah hukumnya sunnah, bukan rukun. Misalnya qabliyah atau ba'diyah. Capek misalnya, bisa berdiri, tapi ingin duduk salatnya, maka tidak masalah. Tapi pahalanya tentunya lebih sedikit daripada salat dengan berdiri. Ini kalau salat sunnah, maka berdiri hukumnya sunnah, bukan rukun. Lakinna salatal qa'imi fiha afdalu min salatil qa'id. Tapi dalam salat sunnah, yang berdiri lebih afdal daripada yang duduk. Karena Nabi SAW bersabda, salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Salat yang duduk, orang yang duduk, setengahnya salat orang yang berdiri, artinya pahalanya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, takbiratul ihrami fi awwaliha. Takbir ihram pada permulaannya. Takbir artinya ucapan Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihram artinya yang mengharamkan, artinya mengharamkan semua perbuatan di luar salat dan semua ucapan di luar salat. Makanya disebut ihram. Artinya mengharamkan semua ucapan dan perbuatan yang di luar salat. Fi awwaliha, di permulaan salat. Kalau dia imam ya dari awal. Walaupun masbuk dia juga takbiratul ihram.
kemudian baru menyesuaikan dengan kondisi imam. Wa hiya qaulu Allahu akbar. Takbiratul ihram adalah ucapan orang yang salat Allahu akbar. La yajzi'u ghairuha, tidak bisa dengan selain Allahu akbar. Allahu a'zam tidak boleh. Allahu a'la tidak boleh. Allah maha besar tidak boleh. Harus bahasa Arab. Allahu akbar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li musii'is shalah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya jelek. Beliau memberikan arahan idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu. Salat itu pengharamannya adalah takbir. Kalau setelah takbir semua perbuatan di luar salat, ucapan di luar salat haram. Yang halal hanya bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan salat. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah taslim. Artinya kalau sudah salam halal melakukan perbuatan-perbuatan di luar perbuatan salat atau ucapan-ucapan di luar ucapan salat atau selain ucapan salat. Wala tan'iqidu salatu biduni takbir, dan salat tidak terikat tanpa takbir al-ihram. Ini rukun yang kedua. Rukun yang pertama tadi berdiri. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihati murattabatan fi kulli rak'ah. Bacaan Al-Fatihah secara tertib pada setiap rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat yang sah liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, dengan pembuka kitab yaitu surat Al-Fatihah. Wa yustasna, dan dikecualikan, min dalikal masbuq, dari kewajiban atau melaksanakan rukun membaca Al-Fatihah dikecualikan al-masbuq, orang yang masbuq. Masbuq itu artinya didahului. Didahului takbiratul ihramnya imam, artinya ketinggalan sholat, keduluan sholatnya imam, ketinggalan. Maka kalau dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sudah gugur kewajiban rukun Al-Fatihahnya. Misalnya sholat, imam sudah ruku. Idza adrakal imamu raki'an, ketika mendapati imam sudah ruku, maka dia takbiratul ihram, langsung takbir untuk ruku. Tidak usah baca Al-Fatihah. Tidak usah baca Al-Fatihah, gugur kewajiban rukun Al-Fatihah. Aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'hu min qiraatil Fatihah, atau mendapati berdirinya imam tapi tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Baru Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar untuk ruku. Atau baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya sudah ruku, maka tidak usah disempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Mengikuti imam. Wa kadzal ma'mum fil jahriyah. Demikian pula dikecualikan kewajiban melakukan rukun bagi makmum yang salat di belakang imam dalam salat jahriyah. Misalnya salat subuh, maka makmum tidak berkewajiban membaca Al-Fatihah. Cukup mendengarkan bacaan imam. Lakin law qara'a fi sakatatil imam, tapi kalau seandainya makmum membaca Al-Fatihah di waktu imam diam, kan biasanya yang bermadhab Syafi'i, mereka memandang wajibnya melakukan rukun membaca Al-Fatihah, baik jahriyah, salat yang dikeraskan, ataupun yang sirriyah, atau yang suaranya dilirihkan. Tapi waktu atau tempat membacanya itu fi sakatatil imam, ketika imam sedang diam. Imamnya kalau tahu mazhab Syafi'i, dia itu setelah waladhdallin amin diam.
memberikan waktu bagi makmumnya untuk baca Al-Fatihah. Fa inna dzalika aula. Kalau bisa dilakukan di waktu diamnya imam, maka itu lebih afdal. Dalam rangka akhdhan bil ahwat, mengambil kehati-hatian, karena ada khilaf di antara para ulama. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat ar-ruku'u fi kulli rak'atin. Rukuk pada setiap rakaat. Ini perbuatannya ya. Perbuatan rukuk pada setiap rakaat. Ya, posisi rukuk, tangan menggenggam dua lutut, kaki ditegakkan. Diusahakan punggungnya rata. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Maksudnya salatlah. Tapi dengan ungkapan rukuklah dan sujudlah, disebutkan salah satu atau salah dua. Rukuk dan sujud bagian dari salat. Ini menunjukkan bahwasanya rukuk dan sujud adalah bagian salat yang sangat penting, dan juga menunjukkan bahwasanya rukuk adalah rukun salat, sujud juga demikian. Dan juga karena sabda Nabi SAW, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam rukukmu. Tumakninah artinya tenang, secara bahasa artinya tenang. Kadarnya ya seukuran baca yang wajib dibaca ketika rukuk. Subhana rabbiyal azim sekali. Itu kadar tumakninahnya. Yang pertama tadi berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga Al-Fatihah. Yang keempat rukuk. Totalnya nanti ada berapa ya? 14. Kita baru dapat 4. Masih ada 10. Yang kelima, bangkit dari rukuk. Itu dihitung satu rukun. Bangkit dari rukuk, dari proses rukuk ke berdiri, ini dianggap rukun prosesnya. Rukun yang kelima. Dan yang keenam, i'tidalnya, yaitu berdirinya. Ini juga dihitung rukuk. Jadi 5 bangkit dari rukuk, 6 i'tidalnya, berdirinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil musyi, tentang hadis orang yang salatnya jelek. Warka hatta tatma'inna raki'an, rukuklah sampai engkau tenang rukuk, tumakninah. Tsumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian irfa', bangkitlah, rukun kelima, sampai ta'tadila qa'iman, engkau berdiri tegak dengan seimbang, i'tidal. Rukun yang keenam. Rukun yang ketujuh, as-sujudu, sujud. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wasjudu warka'u wasjudu, sujudlah kalian. Allah memerintahkan untuk sujud, artinya salat. Disebutkan bagiannya saja itu sujud, menunjukkan pentingnya sujud di dalam salat, dan ini juga menunjukkan rukun sujud di dalam salat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi, dan juga karena sabda Nabi di dalam hadis tentang orang yang salatnya jelek, ketika beliau mengarahkan salat yang benar. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah sujud. Setidaknya membaca subhana rabbiyal a'la. Ini sujudnya ya, rukunnya sujudnya. Adapun bacaannya nanti dijelaskan. Wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marratain. Dan sujud pada setiap rakaat 2 kali. 'Ala al-a'dha'i as-sab'atil madhkurati fi hadis Ibnu Abbas. Dan sujudnya pada 7 anggota tubuh yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di mana dalam hadis tersebut disebutkan umirtu an asjuda 'ala sab'ati 'adhum. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Di sini ada kata umirtu, aku diperintahkan. Dalam usul fikih, al-amru yaqtadil wujub. Kalau ada perintah, maka dia memberikan makna wajibnya perintah tersebut. Maka rukun salat diantaranya adalah sujud, karena Rasulullah diperintahkan untuk sujud. Dan perintah bagi Rasul juga perintah bagi umatnya.
Umirtu an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Al-jabhah, yang pertama kening, wa asyara biyadi ila anfih, dan Nabi mengisyaratkan pada hidungnya juga. Berarti satu hidung dan kening itu dianggap satu. Wal yadain, kemudian 2 tangan, 1, 2, 3. Warukbatain, tambah 2, 5. Wa atraf al-qadamain, dan ujung-ujung 2 kaki. 2. Berarti totalnya ada 7 bagian tubuh yang kita bertopang pada 7 bagian tersebut ketika kita sujud. Maka tidak sempurna sujudnya seseorang kalau hidungnya tidak ditempelkan ke sajadah atau ke karpet atau ke lantai. Dan juga tidak sempurna sujudnya seseorang apabila kedua jari-jari kakinya diangkat, ditempelkan ke tempat sujud atau lantai. Yang ke-8, ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Yang ke-9, wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya jelek, "Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangkitlah sampai engkau tumakninah, duduk. Bangkit dari sujud dan juga duduk di antara 2 sujud, 2 rukun. Yang ke-10, at-tumakninatu fi jami'il arkan. Tumakninah pada semua rukun. Tumakninah wahiyas sukun, yaitu diam atau tenang. Wa takunu biqadril qaulil wajib. Kadarnya sesuai dengan kadar ucapan yang wajib diucapkan dalam rukun tersebut. Fi kulli ruknin, pada setiap rukunnya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha fi salati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang jelek salatnya untuk tumakninah di dalam salatnya. Fi jami'il arkan, pada semua rukunnya. Wa li amrihi lahu bi'adati salati, dan Nabi memerintahkan orang yang salatnya jelek tadi untuk mengulangi salatnya. Litarkihi tumakninata fiha, karena orang yang jelek salatnya tadi tidak tumakninah di dalam salatnya. Karena tumakninah rukun. Kalau ditinggalkan salatnya tidak sah. Kalau ditinggalkan salatnya tidak sah. Kemudian yang ke-11, at-tasyahhud al-akhir. Tasyahud yang terakhir, ini termasuk rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau sengaja batal sholatnya. Kalau lupa harus tasyahud, nambah 1 rakaat yang ada tasyahudnya, walaupun sudah salam. Walaupun, tapi ya nggak kebayang ya salam tanpa tasyahud ya. Mungkin nanti kalau rukun yang lain jelas. Liqaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini karena sabda atau ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Dulu kita mengatakan dalam salat sebelum turun fardu tasyahud, kewajiban tasyahud. Assalamu ala Allahi min ibadihi. Salam kesejahteraan untuk Allah dari hamba-hambanya. Kemudian turun bacaan tasyahud yang seharusnya. Allah Ta'ala menurunkan sebuah wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, La taqulus salamu ala Allah. Jangan kalian katakan assalamu ala Allah. Dilarang seseorang mengatakan assalamu ala Allah, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Lianna Allaha huwa salam. Karena Allah dialah as-salam, zat yang selamat dari segala aib, kekurangan, keburukan. Maka tidak usah diucapkan assalamu ala Allah. Dan Allah tidak butuh doa hamba-hambanya untuk dia. Allah tempat seorang hamba memanjatkan doa, bukan malah didoakan. Allah tidak usah didoakan. Allah maha salam, maha selamat dari segala aib. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya. Akan tetapi katakanlah at-tahiyyatu lillah. Ini bacaan tasyahud. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an yufrada, sebelum difardukan tasyahud,
menunjukkan ketika sudah difardukan berarti tasyahud hukumnya rukun salat. Tasyahud yang terakhir. Adapun tasyahud yang pertama ini bukan rukun salat, tetapi wajib salat. Nanti ada bedanya antara rukun sama wajib. Ada rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah salat. Kalau rukun harus dilakukan. Tapi kalau wajib salat, kalau terlupakan tidak dilakukan, tidak perlu dilakukan. Misalnya lupa tidak tasyahud awal, maka tidak perlu di rakaat ketiga tasyahud, tidak perlu. Kalau seandainya ingat ketika sudah berdiri, maka tidak perlu tasyahud awal. Karena tasyahud awal adalah wajib salat, bukan rukun salat. Cukup diganti dengan sujud sahwi nanti sebelum atau setelah salat. Yang ke-12 al-julusu lit tasyahud al-akhir. Yang ke-12 duduk untuk tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu maksudnya bacaannya. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir itu juga termasuk rukun salat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa dawama alaihi, dan continue melakukannya. Wa qala, dan beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini para sahabat melihat Nabi salat. Adapun kita tidak melihat Nabi salat, maka kita mengkaji dan menggali hadis-hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, at-taslimu, salam, termasuk rukun di dalam salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha taslim. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penghalalannya dalam salat, artinya boleh melakukan yang di luar salat setelah salam. Fa yaqulu an yamini, dia mengatakan ketika menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Lengkap juga boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimalnya assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah. Dan ketika menoleh ke kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada tambahan yang lain. Atau wabarakatuh tambahannya. Tidak ada zikir tertentu setelah salam. Zikir maksudnya setelah salam pertama misalnya apa ya? Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min adzabin nar misalnya. Tidak. Cukup assalamualaikum warahmatullah dan juga atau wabarakatuh, dan juga ke kiri assalamualaikum warahmatullah atau ditambah wabarakatuh. Kemudian yang ke-14 berurutan atau tertib sesuai dengan urutannya. Nabi SAW melakukan rukun-rukun tersebut dengan tertib. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka salatlah dengan tertib sebagaimana Nabi salatnya juga dengan tertib. Artinya urut-urutan, berurutan. Kemudian wajibatus shalah, wajib salat. Sebelum masuk ke wajib salat, barangkali ada pertanyaan? Dipersilakan. Totalnya ada 14. Berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', kemudian bangkit dari ruku', berdirinya atau i'tidalnya, yang ke-7 sujud, yang ke-8 bangkit dari sujud, yang ke-9 duduk di antara dua sujud, yang ke-10 tumakninah, yang ke-11 tasyahud akhir, yang ke-12 duduk untuk tasyahud akhir, dan yang ke-13 salam, dan yang terakhir yang 14 berurutan tertib. Masalah khamisah, pembahasan yang kelima, fi wajibatiha, wajib salat. Wajib salat ada 8. Wajib salat ada 8. Tabtulus salatu bitarkiha amdan. Salat batal kalau meninggalkan wajib dengan sengaja. Berarti ini diantara kesamaan rukun dengan wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, sama-sama membatalkan salat. Ini sisi kesamaannya. Wa tasqutu sahwan wa jahlan. Dan gugur kewajiban wajib salat kalau lupa atau tidak tahu. Ini yang membedakan dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan karena lupa, ketika ingat wajib dilakukan.
Demikian pula ketika tidak tahu, nah dikasih tahu bahwasanya rukun itu wajib dilakukan, maka harus dilakukan rukunnya tadi. Beda kalau wajib sholat, dia gugur kalau lupa atau jahal, tidak tahu. Orang yang lupa tidak melakukan wajib sholat, maka dia melakukan sujud sahwi. Kalau rukun, lupa tidak sah sholatnya, kecuali dia melakukan rukun tersebut. Misalnya lupa, tadi nggak sujud yang kedua di rakaat yang ketiga, kemudian ingat ketika berdiri untuk rakaat keempat, maka rakaat yang ketiga tadi dianggap tidak ada atau dieliminasi. Jadi rakaat keempatnya dianggap rakaat ketiga, dia nambah 1 rakaat lagi untuk menyempurnakan rakaat ketiga yang tidak ada rukun sujud yang keduanya misalnya. Tapi kalau tasyahud awal wajib sholat tidak perlu. Di rakaat ketiganya tasyahud awal tidak perlu. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudus sahwi. Adapun kalau yang lupa wajib sholat, maka cukup bagi dia untuk sujud sahwi. Maka rukun itu lebih ditekankan kewajibannya daripada wajib sholat. Karena kalau rukun mau sengaja sehingga batal sholatnya, atau mau lupa, maka dia wajib dilakukan. Jumlah wajib sholat ada 8. Yang pertama semua takbir kecuali takbiratul ihram. Yang kedua ucapan sami'allahu liman hamidah. Yang ketiga ucapan rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Kemudian yang keempat bacaan subhana rabbiyal azim di waktu ruku. Yang kelima bacaan subhana rabbiyal a'la atau yang bacaan zikir yang lain dalam sujud. Dan yang keenam rabbighfirli di waktu duduk di antara 2 sujud. Yang ketujuh tasyahud awal bagi yang imamnya melakukannya. Adapun ketika imamnya berdiri lupa dari tasyahud awal, maka makmum tidak berkewajiban tasyahud awal, walaupun dia tahu harusnya tasyahud awal, tapi tentunya diingatkan dulu imamnya dengan subhanallah. Kalau imamnya belum sempat tegak berdiri, masih dalam proses berdiri, maka imamnya kembali untuk tasyahud awal. Tapi kalau sudah tegak berdiri, makruh hukumnya balik lagi untuk tasyahud awal. Kemudian yang ke-8 duduk untuk tasyahud awal juga termasuk wajib sholat. Adapun penjelasan lebih jauhnya, lebih rincinya tentang wajib sholat di pertemuan yang akan datang. Sudah 30 menit berlalu. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan Pak. Untuk kesimpulan sholat, lebih baik kita pakai kopi ya, atau nggak pakai kopi ya dalam sujud kan? Biasanya kan kopi ini betul-betul kening, batasan kening itu sampai seberapa jauh gitu. Kalau yang dinamakan sujud sempurna itu bagaimana itu, Pak Ustaz? Apakah perlu pakai ini saja atau enggak gitu? Yang kemudian untuk duduk itu gimana? Duduk. Kakinya dimasukkan ini atau hanya biasa gini? Oh iya, iftirash ya. Berarti 3 pertanyaan. Atau ada lagi? Sudah. Ada 3. Yang pertama, bagaimana dengan sujud yang sempurna ketika kita memakai peci? Barang-barang yang menempel pada tubuh kita, misalnya sarung atau misalnya peci atau kaos kaki misalnya, ketika menghalangi kita dari tempat sujud atau peci, maka tidak masalah. Karena itu barang yang terus nempel ke tubuh kita, maka tidak masalah.
Adapun barang yang misalnya tidak selalu nempel ke tubuh kita, misalnya apa ya? Ada kita mau sujud, nah, di tempat sujud kita ada batu yang menghalangi kita dari sajadah atau dari lantai misalnya, maka kita singkirkan dulu batunya misalnya. Atau ada apa ya, daun misalnya, ada daun atau ada kain yang bukan sajadah ya, yang menghalangi kita dari tempat sujud, maka kita singkirkan. Ada roti misalnya, ada HP misalnya, itu bukan barang yang nempel ke tubuh kita ketika sholat, maka ketika sujud kita geser supaya kening kita nempel ke tempat sujud. Adapun yang nempel ke tubuh kita, kayak misalnya sarung, masa mau sujud supaya lutut kita nempel ke tanah kita singkap dulu? Ya tidak. Demikian pula peci. Kalau misalnya menghalangi sedikit kening kita, di sini ya tidak masalah. Atau putrah atau imamah misalnya nempel sedikit, ya tidak masalah. Kemudian yang kedua, sempurnanya sujud. Maksudnya tadi yang kedua, sempurnanya sujud, kesempurnaan sujud. Yang kedua dulu, yang kedua. Oh, ada pertanyaan. Oh ya. Kemudian yang ketiga tentang duduk sholat subuh. Maksudnya ketika tasyahud akhir ya. Ketika tasyahud, nggak ada tasyahud awal, nggak ada tasyahud awal, berarti cuma satu tasyahud. Memang ada khilaf terkait dengan tata cara sujud tasyahud akhir. Ada yang memandang mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, semuanya tawarruk. Dan ada yang kedua berpandangan dibedakan. Kalau jumlah tasyahudnya cuma 1, maka duduknya iftirash. Iftirash itu yang pantat kita bertumpu pada telapak kaki kiri, itu namanya iftirash. Kalau kaki kiri dimasukkan ke kanan, itu namanya tawarruk. Kalau kebanyakan di sini mengamalkan yang iftirash ya, iftirash. Imamnya juga ada yang tawarruk, ada yang iftirash ya. Memang ada khilaf di antara para ulama yang memandang iftirash ketika tasyahudnya cuma 1 rakaat. Di antara hikmahnya adalah karena sebagai tanda bagi makmum. Duduk tawarruk sebagai tanda bagi makmum kalau imam itu berada di rakaat yang terakhir. Misalnya salat maghrib ada berapa rakaat? 3. Kalau imamnya duduknya iftirash berarti tasyahud awal. Kalau tawarruk berarti tasyahud akhir. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau imamnya duduk ketika tasyahud itu iftirash berarti tasyahud awal. Kalau duduknya tawarruk berarti tasyahud akhir. Sekarang kalau salat subuh, apakah ketika duduknya iftirash makmumnya mengira itu rakaat, itu tasyahud awal? Tidak mungkin mengira itu tasyahud awal. Sehingga tidak perlu tanda, karena cuma 2 rakaat, nggak perlu didatai dengan duduk tawarruk. Kan otomatis tahu makmumnya kalau sholatnya itu 1 tasyahud saja, sehingga cukup duduknya iftirash. Demikian pula sholat-sholat yang tasyahudnya cuma 1. Misalnya sholat witir langsung 3 rakaat, maka duduknya iftirash, karena tidak perlu tanda kalau ini tasyahud yang terakhir, karena otomatis sudah dipahami itu tasyahud yang terakhir atau akhir sholat, karena tasyahudnya cuma 1 ya. Adapun yang 2 kali tasyahudnya, maka perlu tanda untuk membedakan mana yang tasyahud awal, mana yang tasyahud akhir. Sementara kalau cuma 2 rakaat tidak perlu tanda, karena sudah nyata, sudah jelas kalau tasyahudnya cuma 1 kali, berarti itu sudah ketahuan pasti ini akhir sholatnya. Itu diantara hikmahnya kenapa iftirash. Tapi namanya hikmah kita tahu, alhamdulillah. Tidak tahu juga tidak apa-apa. Namun diantara para ulama ada yang menyebutkan hikmahnya, kenapa kalau tasyahudnya cuma 1 iftirash.
Kenapa kalau lebih dari satu? Tawarruk, karena tawarruk itu menandakan ini tasyahud yang terakhir. Sementara kalau cuma satu tasyahudnya tidak perlu tanda, maka iftirash duduknya. Allahu a'lam. Mungkin ada satu lagi. Sambun. Nggih cekap semanten. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.